Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, insyaallah nikmat sehat afiat, nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini petanda bahwasanya kita termasuk daripada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, seperti tadi yang disampaikan, ini kajian kitab perdana yang insyaallah akan kita baca di setiap subuh Sabtu pekan 2 dan pekan 4 daripada kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya daripada Al-Alimul Allamah Al-Muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai kajian, seperti kebiasaan daripada Al-Fakir, kita ini kalau baru mulai kajian di perdana, kajian perdana di satu tempat, kita perkenalkan dulu diri kita, karena tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan sedikit daripada latar belakang sanad keilmuan yang kami miliki. Tentunya kita tak perlu menyebut tentang tanggal lahir, tahun, tidak perlu. Nama sudah kita disebutkan tadi, alhamdulillah. Adapun latar belakang pendidikan kami dari tahun 2000 akhir, atau bisa dibilang 2001 awal, mondok di pondok pesantren yang bernama Darul Habib Al-Islami, Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Pondok pesantren yang bernama Darul Habib Al-Islami, di bawah asuhan paman kami sendiri, yaitu almarhum Abu Ya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kahfi. Kami dididik sama beliau. Pondok pesantren tersebut sampai sekarang masih ada putra beliau yang menjalankan pondok pesantren tersebut setelah ayahnya meninggal dunia, dari tahun 2000 akhir sampai tahun 2011. Alhamdulillah, dari tahun 2000 akhir sampai tahun 2011 kami pondok pesantren di Darul Habib Al-Islami Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian setelah selesai studi di Darul Habib Al-Islami, kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan studi kami di kota suci Makkah Al-Mukarramah, di bawah asuhan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, putra dari pengarang kitab ini. Jadi putra dari pengarang kitab ini yaitu Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Sampai sekarang masih ada yang pernah haji atau umrah, mungkin pernah mampir pondok pesantren Al-Maliki. Alhamdulillah, kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar dengan beliau dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Jadi 2021 kemarin kami baru balik ke Palembang.
2021. Dan itu tanpa, kalau mondok di Mekah itu dekat balik sama sekali ya. Kalau mondok di Indonesia masih ada pulangnya, masih ada liburannya setiap bulan suci Ramadan. Ketika kami belajar di Mekah itu 10 tahun, alhamdulillah bertahan tanpa ada pulang sama sekali. Jadi kalau wong tua yang kangen, ya wong tua yang umroh. Kalau wong tua yang kangen, wong tua yang umroh yang datang. Dan pondok beliau sampai sekarang masih ada. Ya, pondok di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji, insyaallah Allah tuliskan haji atau umrah. Yang sudah pun insyaallah Allah ulang, Allah kirimkan lagi, Allah izinkan lagi kita untuk berziarah haji atau umrah fi khairil lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit daripada latar belakang sanad atau nisbat keilmuan kami, karena penting sekali ma'asyiral hadirin di akhir zaman ini ketika kita mendengar sebuah informasi, satu maklumat yang berkaitan dengan agama, itu kita harus tahu yang ngomong itu dari mana, atau gurunya siapa, nimba ilmunya di mana, sanad ilmunya nyambung kemana. Penting itu kita ketahui. Jadi dalam urusan agama tidak boleh sembarangan ilmu kita terima dari sembarangan orang, karena ini urusan agama. Al-Imam Tabi'i Al-Kabir Al-Jalil Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Imam besar, tabi'i besar yang bernama Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kata beliau, ilmu ini adalah agama, maka ketika kalian mendapatkan sebuah ilmu, maka hati-hati, lihat dari siapa kalian ambil ilmu tersebut. Lihat dari mana sumber ilmu yang kalian dapatkan, karena ilmu adalah agama. Orang yang tersesat ketika menimba ilmu berarti agamanya tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting dimanapun, di masjid atau kepada anak kita, jika kita ingin mengirimkan anak kita ke pondok pesantren, satu madrasah, harus kita tahu dulu ini pondok pesantren, ini madrasah, kepalanya siapa, kemana sanad ilmunya, apa yang harus tahu. Jangan cuek, tidak peduli. Banyak orang di akhir zaman ini, yang penting mondok pesantren gratis atau sekolah gratis sudah, titipkan anaknya. Tanpa dia selidiki gurunya siapa, sanad ilmunya kemana, sumbernya kemana. Tahu-tahu anaknya selesai mondok, akidahnya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Yang menyebabkannya adalah orang tuanya sendiri. Jadi kalau urusan agama, tidak boleh kita sembarangan. Harus detail, harus kita tahu sanad ilmu yang kita terima kepada siapa dan bersumber kemana. Makanya insyaallah di setiap Sabtu pagi, Sabtu pekan 2 dan pekan 4, kita akan kaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang pengarangnya sudah sangat jelas sanad keilmuannya, termasuk ulama terbesar yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita kalau ke Mekah pengen mampir atau pengen tahu, tanya aja. Mungkin kebanyakan orang tahu siapa itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sanad ilmunya jelas, sumbernya jelas, bernisbat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dimanapun majlis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita baca daripada kajian kitab ini. Sebelum kita baca muqaddimah, perlu kita sampaikan bahwasannya apa sih kitab ini membahas atau kajiannya tentang apa. Kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang kurang lebih tebalnya ini lebih dari 400 halaman. Ini pembahasan tentang kelebihan yang dimiliki oleh umat Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi dari awal ini Pak sampai akhir isinya kelebihan buat kita. Kelebihan buat kita dari Allah yang tidak Allah berikan kepada umat selain kita. Kelebihan yang begitu banyak. Kayak isi kitab ini semuanya kelebihan buat kita. Khususiyah, keunggulan yang kita miliki yang Allah berikan, yang mana tidak Allah berikan kepada umat selain kita, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Jadi dan jangan heran, oh ini kebanyakan atau tidak. Mungkin ini bahkan Abuya Sayyid Muhammad pengarang penulis kitab ini, beliau mengatakan ini tidak semuanya aku sebutkan. Aku tidak mengatakan semua kelebihan umat Nabi ada di sini. Mungkin kata beliau ada beberapa lagi yang aku tidak ketahui, yang tidak tertulis, tidak tercatat di buku ini. Jadi jangan heran. Nabi Musa saja itu sampai pengen jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa termasuk Rasul Ulul Azmi, 5 utusan Allah termulia. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Itu beliau ketika membaca di Taurat ada satu kemuliaan, ada satu keunggulan. Nabi Musa mengangkat tangannya, meminta kepada Allah, ya Allah tolong jadikan kelebihan ini untuk umatku ya Allah. Ini di Taurat. Nah, jadi beberapa kelebihan umat Nabi besar Muhammad itu sama Allah diceritakan, disebutkan di kitab suci sebelum Al-Quran. Di Taurat banyak tentang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pas baca, pas lewat, minta ya Allah jadikan mereka ini umatku, kelebihan ini untuk umatku. Dijawab sama Allah, tidak wahai Musa, itu bukan untuk umatku, itu untuk umat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Nabi Musa baca lagi, lewat lagi, satu kemuliaan, satu keunggulan, minta lagi Nabi Musa, ya Allah jadikan ini untuk umatku. Sama jawabannya dari Allah, tidak wahai Musa, itu kelebihan, itu keunggulan untuk umat di akhir zaman, itu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sampai berkali-kali akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah kalau begitu jadikan aku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Rasul pengen jadi umat Nabi Muhammad karena saking banyaknya kelebihan yang Allah berikan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ketika membaca kitab ini, kita seperti mengenali diri kita sendiri. Kita membaca kelebihan yang kita miliki. Jadi kita pas baca kitab ini, kita membaca, kita mempelajari kelebihan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan orang yang hidup di dunia ini tapi dia tidak mengetahui kelebihan yang Allah berikan untuknya, tidak mengetahui apa saja keunggulan yang Allah berikan untuknya, karena dia adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi kitab ini, kajian kitab ini, itu isinya tentang kita semua, untuk kita semua, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari Allah melalui wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah beliau mengatakan, karena nabi yang kita miliki, nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kurang lebih kandungan dari kitab yang insyaallah akan kita kaji di setiap Sabtu pagi pekan kedua dan pekan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, penulis dan pengarang kitab ini. Beliau memulai kitabnya dengan mengucapkan basmalah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Beliau memulai ini iqtidaan bil kitabil aziz. Beliau memulai karya beliau, tulisan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti metode Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setiap awal surat itu dimulai atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun khilaf ulama, apakah bismillah termasuk ayat dari setiap surat atau bukan? Itu khilaf ulama. Tapi khilaf tersebut tidak menafikan bahwasannya bismillah adalah pembuka untuk setiap surat. Jadi harus kita bedakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka untuk setiap surat, itu tidak ada khilaf antara ulama. Artinya di mushaf, di Quran yang kita miliki, ini sumbernya dari Quran yang dikumpulkan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ya, khat Utsmani, itu tertulis di Quran di zaman Utsman, dan Quran sebelum di zaman Utsman, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Quran yang dicatat oleh sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, semua tertulis di Quran mereka di setiap awal surat ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi di setiap awal surat itu dibuka atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada khilaf di situ. Tertulis dari zaman Nabi besar Muhammad SAW. Misalkan surat pertama, surat Al-Fatihah, itu diawali dengan atau di atasnya tertulis bismillahirrahmanirrahim, baru di bawahnya alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran sampai akhir. Begitu tulisannya dari zaman Nabi besar Muhammad SAW. Yang khilaf itu apakah bismillah termasuk daripada ayat dari surat yang ada di dalam Al-Quran atau bukan? Di situ khilaf ulama. Khilaf yang paling ketat atau yang paling yang paling terkenal yaitu apakah bismillah termasuk daripada ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim itu hanya pembuka atau termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ada perselisihan di antara ulama. Di mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, itu beliau berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Di mazhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Artinya ketika kita sholat, ini di mazhab Syafi'i ini, ketika kita sholat wajib kita membaca surat Al-Fatihah, dan termasuk daripada surat Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini di mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi di mazhab lain, 3 mazhab lain mengatakan tidak. Bismillahirrahmanirrahim tertulis di mushaf cuman hanya untuk pembuka, bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. 3 mazhab yang lain mengatakan bismillah bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita pas umroh kan imamnya tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kita jangan bingung, jangan kita ragu, jangan kita batalkan sholat kita, tidak perlu. Misalkan kita sholat di masjid, tidak usah di Arab, di Indonesia kita sholat di masjid, ada imam yang langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak usah kita ributkan, tidak usah kita sampai batal keluar dari masjid itu, tidak. Karena memang 3 mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i mengatakan bismillah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Yang mengatakan bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah hanya Imam Syafi'i. Dan ulama semua sepakat bahwasanya siapapun imamnya itu sah jadi imam untuk sholat kita. Misalkan kita mazhabnya Syafi'i, imamnya Maliki, atau imamnya mazhabnya mazhab lain, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, selagi dari 3 mazhab yang dianggap oleh ulama Islam, maka sholat kita hukumnya sah. Tak mesti makmumnya Syafi'i, imamnya Syafi'i, mesti.
Ya, jadi ketika kita sholat di belakang imam, umpama ini yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka jangan diributkan karena memang ada perselisihan besar di antara ulama. Bismillah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Perselisihannya di situ, khilafnya di situ. Tapi kalau bismillah itu pembuka untuk setiap surat tertulis di mushaf, itu tidak ada khilaf dari semua ulama, bahkan itu sudah tertulis dari zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ketika mereka membuat sebuah karya, menulis satu karangan, selalu mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi setiap menulis surat selalu beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditambah lagi ada sabda hadis dari Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya Nabi berfirman, setiap perkara yang penting, Nabi tidak mengatakan perkara ini wajib, tidak. Yang penting perkara ini bukan yang makruh atau yang haram. Maka kata Nabi, tidak dimulai dengan bismillah, maka urusannya atau perkara tersebut tidak akan sempurna. Nah, jadi semua perkara yang penting bagi kita, apa yang penting? Urusan duniawi misalkan, kita bangun rumah, penting ini. Kita buka toko cari nafkah yang halal, penting. Kita memulai aktivitas hari kita untuk kerja, penting. Ini kan mubah atau bahkan bisa jadi wajib mencari nafkah yang halal kalau kita punya tanggungan di rumah. Itu dianjurkan sama Nabi untuk kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Janji dari Nabi biar perkara tersebut jadi sempurna. Bangun rumah, ucapkan bismillah. Buka toko, ucapkan bismillah. Biar sempurna. Janji siapa? Janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para ulama, semua ulama ketika mereka mengarang sebuah kitab, mereka awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berharap jaminan kesempurnaan yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim menjaga kita dari semua yang tidak kita suka. Sebelum tidur, itu termasuk doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Syarah Safinatun Najah yang berjudul Kasyifatus Sajah menyebutkan bahwasanya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur, malam itu Allah jaga dia dari setan. Artinya rumahnya tidak bakal jadi rumah yang angker. Ini yang ngasuh rumah yang angker, baca Bismillah. Kemudian kata Imam Nawawi, Allah jaga rumahnya malam itu dari maling. Allah jaga dari maling. Allah jaga dari maling. Kita ini kadang Pak di akhir zaman ini sudah canggih, kunci gembok masih maling bisa mengucap cara. Kecuali kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawakal sama Allah setelah ikhtiar, bagaimana cara kita tawakal sama Allah? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru insyaallah rumah kita dijaga sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan, pernah maling masuk ke rumah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Nak maling ke rumah Siti Rabi'ah, salah alamat. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang salihah, yang terkenal dekat dengan Allah, yang terkenal dengan ahli ibadahnya. Siapa yang terkenal? Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini maling masuk ke rumahnya, salah alamat maling tadi. Akhirnya ketika maling tadi masuk ke rumahnya sudah ngambil barang-barang macam-macam, Siti Rabi'ah tetap sholat, tidak peduli beliau dengan maling tadi. Maling tadi tidak nemu pintu masuk. Pintu yang barusan dia masuk untuk maling hilang. Allah tutup, Allah hijab matanya untuk keluar. Ketika dia taruh barang curian tadi, pintunya kejiwaan. Jadi dia pintu diambil lagi, hilang lagi pintunya. Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia minta maaf ke Siti Rabi'ah Al-Adawiyah dan tobat menjadi orang yang soleh.
Kata Siti Rabi'ah, dia datang ingin mencuri dari kami, tapi ternyata kami yang mencuri hatinya. Artinya kami yang mencuri hatinya, sehingga dia menjadi hamba yang dekat, yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk cara untuk kita biar rumah kita aman, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan ada seorang laki-laki soleh. Beliau ini setiap meletakkan barang mengucapkan Bismillah, yakin dengan hadis Nabi Muhammad, yakin dengan janji Nabi Muhammad. Syaratnya harus yakin, Pak. Kita kalau dengar anjuran dari Nabi itu tak boleh, ayo coba ya, ayo nyoba. Mendengar tidak boleh jadi itu. Kalau nyoba-nyoba biasanya tidak ngerasakan. Tapi kalau yang ngamalkan dengan yakin, insya Allah akan merasakannya. Jadi ada seorang laki-laki yakin, dia mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap naruh barang Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sampai bininya macam cemburu atau ngerasa risih. Kau ini tiap naruh barang ucapkan Bismillah, tiap ini Bismillah. Akhirnya suatu hari, ini seorang suami ini pulang dari pasar, bawa duit sekantong emas. Dijingoki sama bini, perhatikan di mana dia meletakkan uang itu. Ditaruh sama suaminya di lemari. Dia ucapkan Bismillah. Ini istrinya pengen ngetes, benar niat aku Bismillah itu. Akhirnya suaminya istirahat atau suaminya keluar dari kamar, masuk istrinya ke kamar, dia ambil sekantong emas tadi, dia buang ke sumur. Ini diceritakan sama ulama ketika mensyarahkan atau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia buang ke sumur sekantong emas tadi. Habis itu dia pura-pura datang ke suaminya minta uang. Wahai suamiku, tadi kau pulang bawa uang. Mana aku minta buat belanja macam-macam. Ada waktu suami. Datang suaminya ke kamar, masuk ke kamar, buka lemari, ternyata ada di lemari. Padahal barusan istrinya buang kantong emas itu ke dalam sumur. Ternyata kata ulama Allah putus malaikat untuk mengambil uang yang di bawah sumur tadi, sehingga diletakkan lagi di dalam lemari. Di situ baru istrinya yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas lakinya buka lemari, ada di situlah duit kantong emas tadi. Karena ketika dia meletakkannya, dia mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di semua urusan kita, aktivitas kita, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Daripada mulai dengan kata-kata yang tidak ada maknanya. Makanya termasuk adat Arab yang bagus. Mereka itu kalau mau melakukan satu hal, kalau kita bahasa kita payung tegak, mereka Bismillah, Bismillah. Artinya payung kita tegak, payung kita betul, payung kita keluar dengan Bismillah, dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dianjurkan di dalam hadis, banyak sekali hadis Nabi besar Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memulai semua atau mengerjakan semua hal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau mengajari kita, ketika masuk waktu malam sebelum kita tidur, apa yang harus kita lakukan, itu ada sunnahnya dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, kunci pintu rumah kalian dan ucapkan Bismillah. Kunci lawang kata Nabi. Jadi salah juga orang yang tawakal, aku tawakal sama Allah, pintunya tidak dikunci malam-malam, itu salah. Bukan tawakal, itu ngawur. Tawakal itu bukan seperti itu. Tawakal seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi melihat ada salah satu sahabat datang ke masjid. Sahabat ini pakai kendaraan, tentunya kendaraan dulu onta, keledai atau kuda. Ketika sampai di masjid, sama sahabat ini kendaraannya tidak diikat, sudah ditinggalkan gitu. Akhirnya kata Nabi, ya fulan, wahai fulan, kenapa kendaraanmu tidak kau ikat? Aku tawakal ya Rasulullah. Aku tawakal. Nabi senyum. Kata Nabi, ikilha wa tawakkal. Pertama kata Nabi, ikat dulu, baru kau tawakal. Gitu sekarang kalau naik motor ke masjid, kunci kita tinggalkan, ya sudah. Mau tak mandang sekarang, nak di masjid mau maling, kunci kita tinggalkan, ya sudah. Jangan harap habis itu. Bukan tawakal itu, tapi ngawur itu. Nah kata Nabi bukan seperti itu. Kunci kita punya motor, kunci kita punya mobil, masuk ke masjid, baru jangan pikiran kita, aman tak motor aku, aman tak kendaraan ada.
kunci ikhtiar, baru setelah itu tawakal sama Allah. Jadi ini banyak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim, Nabi mengatakan malam hari ketika masuk waktu malam, kunci pintu rumah dan ucapkan Bismillah. Periksa dapur, kata Nabi, api matikan. Ini Nabi mengajari kita. Jadi Nabi itu mengajari kita bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di masjid, bahkan di dalam rumah, di dalam kamar mandi ada ajaran Nabi Muhammad. Maaf, ketika berhubungan dengan istri pun di situ ada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua aktivitas kita ini ada tuntunannya dari Nabi Muhammad. Sampai ke api di dapur, kata Nabi, wa atfi'un niran. Sebelum tidur periksa api, ada yang hidup tak? Ada yang hidup, matikan dan ucapkan Bismillah. Wa autul auqiyah, tutup wadah. Nah, wadah itu kalau malam hari tidak dianjurkan terbuka. Karena kata Nabi, di waktu malam Allah banyak menurunkan penyakit. Takutnya penyakitnya masuk di wadah itu, besok kita pakai untuk minum, kita kena penyakit. Tutup, kata Nabi. Atau dibalik kalau tidak kata tutup, dan ucapkan Bismillah. Di setiap perkara Nabi menganjurkan tadi selalu dibarengi dengan Bismillah. Artinya apa? Ikhtiar, habis itu tawakal sama Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kandungannya sangat besar sekali, sangat banyak sekali makna yang terkandung di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada intisari dari Al-Quranul Karim. Kata ulama, Al-Quran itu intisari, semua yang ada di Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Yang ada di surat Al-Fatihah kandungannya semua ada di Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, kata beliau, kalau aku mau, aku bisa mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak buku atau kertas atau kulit yang dibawa oleh 70 onta. Jadi bisa sebanyak itu aku nafsirkan Al-Quran dengan kertas yang kertasnya itu akan dibawa oleh 70 onta. Tafsiran apa? Cuma tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tidak terasa setengah jam yang kita bahas cuma Bismillahirrahmanirrahim. Belum semua ini. Ya, maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau aku mau, aku bisa menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim dan tafsir Bismillah itu akan dibawa oleh 70 onta. Karena Bismillah adalah intisari semua dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ketika kita mendengar keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim, kita menjadi hamba-hamba yang mengamalkan di setiap aktivitas kita. Tentunya aktivitas yang baik, aktivitas yang mubah, aktivitas yang wajib kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kelanjutan kajiannya akan kita sambung di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah sehingga bisa menghadiri majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan. Iya, jadi keutamaan yang disebutkan di sini semua umat Nabi Muhammad bisa mendapatkannya. Tentunya umatul ijabah, ya. Tentunya umatul ijabah. Umat Nabi itu ada dua. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umatul dakwah, umat yang kena kewajiban untuk iman kepada Nabi itu semua manusia. Dari Nabi diutus sama Allah sampai nanti hari kiamat, semua yang hidup itu termasuk umatul dakwah. Artinya umat yang kena kewajiban untuk beriman, untuk menjawab, untuk menerima panggilan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi walaupun yang non muslim itu umat Nabi Muhammad, tapi umat dakwah, artinya umat yang kena kewajiban untuk menerima ajakan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Umat yang spesial itu umatul ijabah, yang menjawab.
yang menjawab ajakan Nabi dengan masuk ke agama Islam, itu ummatul ijabah. Semua dapat. Semua ummatul ijabah mendapatkan apa yang disebutkan oleh Abu Ya, tentunya bagi yang mau mengamalkannya. Karena di sini kadang ada kelebihan yang harus kita amalkan. Misalkan kelebihan umat Nabi Muhammad di dalam ibadah puasa, yang berarti harus puasa dulu. Yang tak puasa dah dapat. Kelebihan umat Nabi Muhammad di dalam ibadah sholat, berarti harus sholat dulu. Sholat dulu, puasa dulu akan dapat kelebihan tersebut. Jadi semua umat ijabah, umat yang muslim akan mendapatkan kelebihan yang disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Ya. Teori yang lain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.